kalau Pak membaca tulisan saya itu, tulisan ceker ayam itu bingung nanti, karena itu setebel ini. Itu ada 2 itu yang saya tulis. Ternyata sudah dirangkum sini, ini lebih enak. Ya, saya baca semua juga terentet. Kalau tulisan saya kan nggak terentet, Pak. Karena tidak semua saya bisa jajakin. Jadi di sini sudah semua leluhur Pak tertata. Maka inilah harus sebagai acuan kita. Kita punya genetika orang mandiri, orang Melanesia namanya, Pak. Kita ini dari wangsa Melanesia. Gitu. Yang ciri khas orang Melanesia itu kalau lahir biasanya ada toh hitam atau toh putih. Tahu toh? Tanda lahir ya, biasanya di punggung dan lain sebagainya. Jadi ini sana. Jadi kita harus bangga dengan itu semua ya. Kalau toh sekarang kita harus menganut kepada agama Rasul, yaitu agama Islam, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan leluhur kita. Karena leluhur kita ini yang mengadakan kita semua Kapitayan. Itu ada Kapitayan, kemudian ada Siwa Buddha, dan sebagainya. Tetap kita hargai. Seperti bahasa Ganjo tadi. Jadi kita mengatakan Allah, orang lain mengatakan Sang Yang Widiwasa, Yang Pramukawi, Yang Pramusise. Kemudian Bapak Allah dan saya, ya wujudnya barangnya sama. Wujudnya sebetulnya sama. Ya Ganjo itu. Ganjo nih gini. Jadi itu oleh karenanya jangan buat bukan berarti saya mengajarkan satu liberalisme ya, bukan. Tapi itulah kenyataan kita yang ada di Nusantara ini. Ya. Dari buku ini maka muncullah buku yang sudah brengsek kemarin yang tebal juga dibaca oleh Bang Firman ya. Itu ada Pak bukunya itu. Semua itu ada di tangan saya. Gitu. Kalau Pak mau baca ya boleh nanti satu-satu. Kalau enggak ya tanya aja dengan saya karena memang sudah ada ya. Nah kemudian tema yang ketiga karena Pak cenderung banyak yang menjadi tukang suwo. Nah, tukang suwo bahasanya sekarang diganti ruqyah ya. Nggak tahu bahasa itu muncul kapan ya gitu. Kalau dulu ya tukang suwo gitu aja ya. Semua dulu kita ini terus terang Pak, tempo dulu itu dilahirkan oleh dukun. Nah seumur-umur saya dengan Pak Ayu itu yang melahirkan dukun. Jadi jangan alergi kalau mendengar bahasa dukun. Gitu. Dukun itu duduk tekun untuk menciptakan kun fayakun. Tekunnya di apa? Yang sektor pertanian ya di pertanian. Yang sektor instruktur ya di instruktur, di kayak senjutan. Yang sektor di tukang suwo ya tukang suwo. Yang sektor tentang patah tulang ya patah tulang. Kemudian yang sektor dukun bayi ya dukun bayi gitu. Jadi bahasa sekarang dokter, bidan, perawat gitu. Jadi jangan alergi kalau mendengar dukun. Karena memang kita juga dilahirkan oleh dukun, dukun bayi. Nah cuma dukun ini dipelencengin gitu loh Pak. Bahwa orang kalau disebut dukun, seakan-akan ini kok menuju kesirikan, kemusyrikan. Masa dukun bayi sirik musyrik? Kalau itu nggak ada kita loh Pak. Saya itu kelahiran saya dilahirkan oleh dukun. Saya ingat sekali. Dukunnya itu dukun yang Mbah Hatun namanya. Sampai keluarga saya itu berjasa banget karena jauh. Mungkin orang-orang tua jenengan dulu juga dukun yang melahirkan, dia tahu namanya apa gitu ya. Jadi tetap kita harus berpikir yang positif. Tetapi di situ dipelencengin oleh dukun-dukun yang kurang asem gitu. Yang dukun-dukun pamujan ini Pak yang kurang asem. Jadi dia memuja itu lebih banyak mengarah kepada pelajaran baik rawa itu anunya di situ ya. Jadi kalau tempo dulu saya nyantri ya kayaknya nggak ada bedanya sih dukun dengan Pak Yai tempo dulu, karena semua tukang suwo itu tukang bubu mari teko pari waras teko beras mari karemu agak mari karemu gitu. Saya dengar itu kalau ada orang bayi itu disuwuk di panas banyak ya. Nah sudah tak suwuk itu aja dengar Pak itu bismillahirrahmanirrahim. Ya wis waras teko beras mari teko pari mari karepmu gak mari karepmu gitu. Ya sembuh itu saya ingat tuh Pak. Bahkan orang mencari barang hilang itu seperti doanya seperti doa anak-anak itu gundul pacul kembeleng itu ada itu. Oh ada itu disebut setan-setan gundul itu, jangan didelikkan dolan aku, ayo kembalikan ketemu tuh Pak. Itu saya kadang-kadang heran itu iya, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan berarti saya ngajarkan ke situ ya. Tetapi kita ini, maksud saya itu gini, banyak.
kita ini harus bisa menyeleksi yang dikatakan orang itu. Jangan juga nanti mengcover, karena kita dasarnya tanpa ada dukun, terutama dukun beranak, kita hendak lahir Pak, tempo itu karena dulu belum ada bidan dan dokter, itu yang ada dukun-dukun bayi itu ya. Kemudian ada dukun patah tulang yang akhirnya itu terlahir di kedokteran menjadi ortopedi namanya. Itu dari dukun patah tulang kok dipelajari ilmunya. Itu loh. Yang jadi bu bidan ini dari dukun bayi kok. Dulu di barat itu ada yang namanya Pak Bakar itu, terkenal sekali itu. Iya, sampai itu diresmikan itu. Karena ribuan orang yang tertolong gitu. Ya, jadi makna dukun tuh duduk tekun menciptakan kun fayakun. Itu namanya dukun. Ya. Nah, bukan berarti Pak harus jadi dukun, tidak. Sekarang ini jadi terapis, berubah. Gitu. Jadi terapis. Tukang pijat hilang jadi terapis, gitu. Nah, iya Pak. Itu, Nah, arti terapi juga harus Pak pahami. Arti terapi itu sebetulnya ya dukun tadi duduk tekun di terap yang rapi. Oh, seperti ibarat bangunan. Kalau orang sakit ya ditata pembuluh darahnya, ditata makanannya, itu maknanya. Ditata pola pikirannya. Supaya dikit-dikit nggak tetangganya ini santai dileain, dianupeh ya Jan. Kemeng saya melihat ya kayak gitu lah. Itu ya. Jadi hilangkan supaya untuk kecintaan kepada Allah ini benar-benar kita dicintai. Sekali lagi kalau sudah dicintai apapun diminta juga kita dikasih. Gampang kok Pak.